dan merasa bahagia di Jumat berkah pagi hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ashraqal badru alaina. فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكفي وغلي أنت مصباح الصدور أنت إكفي وغلي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليه أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Setelah kita bersemangat dengan sholawatan pagi hari ini, mari sama-sama kita ngelap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Pagi hari ini saya akan mengambil satu huruf di dalam kitab Fadhailus Syuhur, yaitu alif yang pertama di dalam bulan Rabiul Tsani. Alif pertama di dalam bulan Rabiul Tsani dalam kitab Fadhailus Syuhur, pengarsa Abah memaknai dengan al-inabah. Apa inabah itu? Kembali kepada Allah. Kadang kita sebagai manusia suka kebablasan, lupa kemana tempat kita bersandar, kemana kita tempat memohon, kepada kita tempat menyembah, dan kemana kita tempat meminta pertolongan. Karena lagi kalap, lagi emosi, lagi stres, lagi bingung, lupa tuh sama zat yang sering kita kecewakan tapi tidak pernah mengecewakan kita. Sering kita tinggalkan tapi tidak pernah meninggalkan kita. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Guru Agung mengajarkan kepada kita melalui proses ta'lam qaf ya nun, melalui proses talqin, maka Guru Agung kita sedang meriadhahkan kita semuanya agar kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, sekali lagi di garis bawahi, dalam kondisi apapun selalu kembali dan ingat kepadanya. Jadi kadang kita, Masya Allah, ada ikhwan yang baru 2-3 kali ke Sinarasa bertemu dengan Guru Agung, tapi akhirnya Alhamdulillah langsung keinginannya tercapai. Langsung keinginannya terkabul. Usahanya langsung sukses. Ada juga yang sudah lebih dari 3 kali, bahkan sudah tahunan, ikut dengan Guru Agung, sudah ditalqin, manakibannya makin rajin, zikirnya makin banyak, tiba-tiba usahanya malah turun. Ada ya yang begitu ya. Jadi mana ini sebenarnya yang baik, mana yang benar?
Sesungguhnya tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Semuanya pasti baik dan pasti benar. Kenapa? Karena di Toriko kita meyakini apapun yang kita terima itu adalah bagian daripada riyadhah. Apa riyadhah itu? Bagian daripada latihan untuk kita semuanya. Bayangkan saja, kita dari kecil sudah terbiasa mengucap la ilaha illallah. Lalu dengan pedenya kita merasa yakin, kalau entar ternyata pas habis waktu kita, habis kontrakan kita akan meninggal dunia, maka karena udah biasa ngucapin la ilaha illallah dari kecil, maka pasti akan gampang, pasti akan mudah. Ketika lagi sekarat, ada yang membimbingkan kalimat la ilaha illallah dengan mudahnya mengikuti, lalu ditutup dengan senyum dua jari yang begitu indah. Kayak model-model majalah. Gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataan nggak gitu. Kalaupun ada yang begitu, itu cuma ada di sinetron. Biasanya adanya di sinetron di Indosiar, tuh Pintu Berkah, misalnya gitu. Pasti ujung-ujungnya, kalau orang baik sama hidupnya, akhirnya lagi sekarat, langsung dibisikin sama anaknya atau sama ustadz setempatnya. Langsung bisa mengikuti dengan sempurna dan ditutup dengan senyum dua jari yang begitu indah, meninggal saja. Enak, indah sekali. Itu cuma di sinetron. Pada kehidupan nyata, sekarat itu Pak, apa namanya? Perih. Sekarat itu sakaro itu mabuk. Orang lagi mabuk, diajak eling. Ya orang mudeng, nggak bisa. Jadi gimana? Jangan nunggu mabuk, jangan nunggu sekarat untuk membiasakan. Dan ternyata biasa yang dimaksud mengucap la ilaha illallah bukan biasa yang diucap oleh lisan saja. Tapi kalimat mulia la ilaha illallah yang ditalqinkan, yang dihujamkan, yang ditanamkan. Kalau kata orang Sunda dipelak. Ditanamkan di kolbu kita. Oleh siapa? Oleh ahlinya. Siapa? Walia mursyida. Oleh wali mursyid. Pengarsa abah awas. Maka sampai kapanpun. Kalau tidak ditalqin, lalu dibimbingkan la ilaha illallah kepadanya, walaupun minta bantuan Raja Dangdut, Roma Irama, dengan lagunya yang populer, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Walaupun pakai Raja Dangdut di telinga kita, pakai Roma Irama, tetap saja kalau tidak ketemu dengan taklon kopianun, tidak ditalkin, maka tidak akan semudah itu. Kenapa? Lisan, jantungnya, detak jantungnya, lisannya, nafasnya tidak terbiasa, belum terlatih. Nah, kebiasaan kita sebagai ikhwan harusnya meyakini yang kita terima kemewahan, kenikmatan, ujian, musibah tersebut sekalipun harus yakin bahwasannya itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita semuanya. Maka ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, wah langsung sukses nih, padahal baru 2-3 kali bagus. Tapi seharusnya dengan kesuksesan itu akhirnya apa? Tetap manakibnya makin rajin, zikirnya justru akan makin banyak sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Tapi yang ada pada kenyataannya adalah jadi lupa. Gitu ya. Jadi lupa, jadi lalai, malah jadi banyak hitung-hitungan. Manakib hitung-hitungan. Ingat aja kalau bahasa Ang Ijal gitu ya, putra pengarsa apa? Kalau di manakib itu jangan hitung-hitungan. Bila perlu, apapun keluarkan, siapkan. Untuk apa? Untuk menjamu tamu-tamu Allah, tamu-tamu Tuhan, syekh, tamu-tamu para nabi, para ambiya yang hadir di manakiban itu. Maka muliakan mereka. Jangan ada hitung-hitungan, jangan ada batas-batasan, keluarkan saja. Kalau semuanya tidak terbatas, semuanya dikeluarkan, maka yang income kepada kita pun, yang kembali kepada kita pun akan banyak juga. Kita masuk ke curang. Pengen income-nya banyak, berkahnya berlimpah ruah, tapi kadang kita suka masih hitung-hitungan. Gitu. Pengen jadi orang kaya,
pengen banyak duit, tapi ketika disensus sama dinas sosial bilang orang tidak mampu, bilang bahwa dia tergolong sebagai penerima hak bantuan sosial. Kan ini aneh gitu ya. Yang menerima bantuan sosial yang punya gelang bererror di tangannya, yang rumahnya megah. Tidak begitu. Maka ketika kita ingin dapat berkah yang banyak, yang kita keluarkan pun harus banyak. Terima kasih. Banyak yang kita terima, maka harus banyak juga yang kita kasih. Berarti apa? Kemewahan, kenikmatan yang diberikan kepada kita setelah ikut dengan guru agung, padahal belum lama, itu pun riyadhah untuk kita. Jadi hamba yang bersyukur atau tidak kita. Sebaliknya, sudah ikut dengan pengusaha Abbas, sudah lama, ditalkin sudah lama, manakiban rajin, zikirnya banyak. Usahanya jadi makin turun. Dagangan mulai agak-agak sepi nih. Balik lagi kita meyakini ini pun riyadhah untuk kita semuanya. Kenapa riyadhahnya? Riyadhah bisa jadi di antara uang, harta yang kita miliki selama kita usaha itu, ada mungkin yang masih kotor. Saking nyaahnya, saking sayangnya guru agung kita, kecepatan rohmania guru agung kita, yang maha tahu, yang mampu melihat apa yang kita tidak lihat, maka beliau membersihkan semua itu, dibersihin dulu. Jadi ketika kita, oh iya, tadinya rame dagang, sekarang agak sepi. Oh, kamu bisa jadi kemana hasil dagang ada nih. Pembeli yang tersakiti atau hati-hati yang terluka atas jualan kita yang kecewa. Guru Agung tahu, dibersihkanlah harta kita. Diambil lagi dulu, dibersihkan dulu. Supaya apa? Dalam kesusahan, usaha lagi turun, manakiban tetap jalan. Zikir makin banyak, khotaman makin rajin. Sohbah tetap terjaga. Gitu ya. Hikmat segala macam masih tetap dilakukan. Maka yakinlah, seyakin-yakinnya. Tunggu kado istimewa yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karomah guru agung. Usahanya yang tadi maju lalu mundur, maka akan diganti dengan usaha yang lebih maju lagi, berkali-kali lipat. Dagangan yang tadinya maju lalu mulai sepi, ketika kita istiqomah di dalam pengamalan, mengamalkan, melestarikan ajaran dari guru agung kita, maka yakin dengan berkah karomah guru agung akan diganti dengan yang lebih besar, lebih banyak, lebih berkah. Maka sekali lagi riyadhah. Tinggal ketika dalam situasi seperti itu, mampukah kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah ini. Kembali kepada. Emang orang-orang yang datang masuk ke inabah itu lagi diajarkan supaya lagi ingat lagi kembali kepada Allah. Kemarin mereka sempat lupa. Sempat terlena dengan narkobanya, dengan sempat apa namanya, kemarin ada lagi tuh, sempat terlena dengan game online-nya, sempat terlena dengan segala macamnya. Akhirnya ketika sudah terlena dan akhirnya tidak tergapai, oleng dia. Kalau udah oleng, namanya orang oleng ya lupa sama Allah. Akhirnya masuk inabah. Di inabah itu ada istilah untuk apa? Untuk mengembalikan ingatannya, untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Enggak aja kita. Kalau kita semuanya masukin inabah ya rame, inabah ya penuh nggak akan muat. Tapi kita sedang belajar kembali kepada Allah dengan jalan, dengan cara yang sudah dititipkan, diajarkan oleh Guru Agung kepada kita semuanya. Ada kalanya kita rumah tangga, punya anak cucu banyak sekali. Tapi ketika mereka sudah dewasa, sudah kuliah ke luar negeri, keluar kota, bahkan ada yang sudah menikah, akhirnya kita merasa sendiri. Orang tua merasa kesepian. Sesungguhnya kata Abah, setelah ikut dengan Abah, semuanya tidak ada yang kesepian. Gitu ya, tidak ada yang kesepian. Saya kenal dengan beberapa ikhwan yang luar biasa. Anak cucu mantunya sudah rumah tangga, dia tinggal sendirian di rumahnya. Bahkan suaminya sudah meninggal. Tapi apa? Setiap ketemu itu selalu, Kiai, kata gitu, doakan saya gitu maksudnya. Tapi dengan sumringah, dengan senang, gitu ya.
Datang ke tempat manakiban, dimanapun dia naik Gojek, gitu ya. Datang senang dia, gitu ya, bahagia. Apa ketika saya tanya, apa yang membuat senang? Ya ini, Abah yang membuat saya senang, Abah yang membuat saya bahagia. Kalau saya di rumah saya sendiri, ya, gitu ya, bete. Tapi ketika saya keluar untuk manakiban, ketemu dengan saudara-saudara ikhwan yang lain, bahagia dan meyakini Abah itu selalu. Ketika pulang, makin yakin lagi Abah ikut bersama kita ke rumah kita, menemani kita. Jadi kebahagiaan itu. Ketika kita kembali kepada Allah, melalui berkah karomah Guru Agung, kita tidak disendiri. Kita selalu dibersamakan. Bahagia kita semuanya. Masya Allah. Dan ketika kita menghadapi satu permasalahan, satu apapun, sudah, mulut ini sudah terjaga, mulut ini sudah teratur kemana mulut ini harus senantiasa bermunajat, harus berucap apa kita. Karena kenapa? Sudah dititipkan alat supaya bibir ini, mulut ini nggak nganggur. Mana? Dengan zikir jahar kita, kalimatan thayyibah, la ilaha illallah. Dalam kesendirian, dimanapun sedang melakukan apapun, hatinya pun tetap kembali kepada Allah. Kenapa? Hatinya pun nggak nganggur. Karena kita pun sudah dititipkan zikir khofi kita, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Inabah. Maka, yuk, saya mengajak untuk saya, untuk istri, untuk keluarga, untuk kita semuanya. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa diasingkan. Jangan pernah merasa tidak dihargai. Benar pesan panggil sahabat. Jangan ingin dihormati oleh orang lain. Khawatir tidak ada yang mau menghormati kita. Mendingan kita saja yang berusaha untuk menghormati dan menghargai orang lain. Bahagia kita. Jangan selalu ingin dilayani oleh orang lain. Khawatir tidak ada yang mau melayani kita. Mendingan kita saja yang berusaha melayani dan bermanfaat untuk orang lain. Senang deh. Gitu ya. Jangan sibuk ingin dituakan. Ya, segala macam, khawatir tidak ada yang mau menuakan kita. Mendingan apa? Kita saja yang berusaha untuk menghormati kepada yang lebih tua. Kita hormati dengan bahasa, ya Allah, Ibu, Bapak, semoga usia saya pun bisa sepanjang dan seberkah Ibu dan Bapak. Karena pasti sudah banyak amal-amal soleh yang bisa dilakukan dengan panjangnya usia. Kepada yang lebih muda kita pun, ya Allah, gitu ya, Dek, nah, gitu ya. Mudah-mudahan semangat ibu masih bisa sekuat, segagah, selincah adik yang masih muda, yang terus bersemangat di dalam untuk taat kepada Allah. Jadi akhirnya saling menghargai, saling menghormati. Yang terbayang adalah ajaran mulia dari Guru Agung kita, Pengarsa Abah, untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'min. Yuk kita kembali kepada Allah. Al-inabah. Dengan cara kita ikut dengan Guru Agung. Ikut saja selamat. Ikut saja selamat. Ikut saja selamat. Maka yakin ikut dengannya akan terbawa selamat kepadanya. Alhamdulillahilladzi faddalana katsirin min ibadil mu'min. Berkah. Terima kasih untuk Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Piatno. Terima kasih para wakil talqin. Terima kasih pemangku manakib. Terima kasih para petugas. Terima kasih semua ikhwan akhwat, dan kita haturkan bersama-sama. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun Umi atas segala bimbingan dan pendampingannya untuk kita semuanya dimanapun kapanpun kita berada. Semoga kita selalu diistiqomahkan untuk bisa selalu ikut dengannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bikaromatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Jumat berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.